Pernahkah kamu merasa bahwa dunia seolah-olah melupakanmu? Teman-teman menjauh, kesibukan seakan menggulungmu dalam kesendirian, dan tidak ada lagi suara bising yang biasa menemanimu. Rasanya sunyi, sepi, dan terkadang mencekam. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak untuk berpikir bahwa mungkin ini adalah bagian dari rencana besar Tuhan? Kesunyian adalah ruang yang diciptakan Tuhan untuk berbicara langsung kepada jiwa kita. Dalam diam, suara hati menjadi lebih jelas, dan panggilan ilahi mulai terasa nyata. Bukan kebetulan, jika kamu berada di momen seperti ini, ada alasan mengapa langkahmu dibawa ke tempat yang tenang. Jauh dari keramaian, kamu adalah jiwa terpilih, dan kesunyian ini adalah bagian dari prosesmu. Sebelum Tuhan mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi, Ia ingin memastikan bahwa fondasimu kokoh. Sebelum dunia mengenal namamu, Ia ingin memastikan bahwa kamu mengenal dirimu sendiri dengan sepenuh hati. Seringkali, kita melihat kesunyian sebagai hukuman, kita merasa ditinggalkan, merasa tidak cukup, atau bahkan berpikir bahwa mungkin kita telah gagal. Tapi kenyataannya, justru dalam kesunyian itulah jiwa-jiwa besar ditempa. Mereka yang dipilih Tuhan untuk membawa perubahan, tidak pernah langsung dilempar ke tengah sorotan. Mereka terlebih dahulu dibentuk dalam kesunyian, dalam waktu-waktu di mana hanya Tuhan yang menjadi saksi perjuangan mereka. Bayangkan seorang pemahat yang dengan hati-hati membentuk karyanya. Setiap pukulan pahat, setiap detail yang ditambahkan, adalah bagian dari proses yang membutuhkan waktu. Begitu pula Tuhan membentukmu dalam kesunyian. Ia menghaluskan tepi-tepi yang kasar, menambahkan nilai-nilai yang kuat, dan mempersiapkan dirimu untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Jadi, jika kamu sedang berada di masa ini, jangan putus asa, jangan terburu-buru untuk keluar dari kesunyian. Sebaliknya, nikmati setiap momennya, karena kesunyian adalah anugerah. Di sebuah ruang sakral, di mana Tuhan sedang bekerja diam-diam untuk mempersiapkanmu menghadapi panggilan besar dalam hidupmu. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini, mengapa kesunyian adalah bagian penting dari perjalanan seorang jiwa terpilih. Mengapa kamu perlu menikmati masa ini, sebelum Tuhan memanggilmu untuk bersinar terang di tengah dunia. Karena kesunyian bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang luar biasa. Kesunyian adalah ruang yang sering kali dihindari banyak orang. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kebisingan, distraksi, dan hiruk-pikuk yang seolah tidak pernah berhenti. Ketika tiba-tiba dunia menjadi hening, banyak dari kita merasa gelisah. Kesunyian sering disalahartikan sebagai tanda kegagalan, tanda bahwa kita tidak cukup baik, atau bahkan hukuman atas apa yang telah kita lakukan. Tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa kesunyian ini mungkin adalah anugerah yang tidak dimiliki oleh semua orang? Bahwa di balik rasa sepi itu, ada tujuan yang lebih besar? Sebagai seorang jiwa terpilih, kesunyian adalah tahap awal yang sangat penting dalam perjalananmu. Di dalam kesunyian, kamu diberi ruang untuk mendengar suara hatimu. Di saat dunia tidak lagi berisik, kamu bisa mendengar dengan lebih jelas apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan. Suara yang mungkin selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk kesibukan, akhirnya dapat terdengar. Suara itu mungkin tidak selalu memberikan jawaban yang langsung, tetapi memberikanmu arah. Kesunyian juga adalah tempat di mana Tuhan memanggilmu untuk lebih dekat. Dalam Alkitab, banyak kisah tentang para nabi, pemimpin, dan tokoh besar yang dipanggil Tuhan dalam kesunyian. Musa dipanggil di tengah keheningan padang gurun. Nabi Isa sering menyendiri untuk berdoa di tempat-tempat yang sunyi. Bahkan Nabi Muhammad menerima wahyu pertama saat berada di Gua Hira dalam kesunyian malam. Kesunyian adalah cara Tuhan berbicara tanpa gangguan. Lebih dari itu, kesunyian adalah momen di mana kamu belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika tidak ada orang lain yang bisa kamu andalkan, ketika semua sumber daya tampak habis, kamu akan menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat untuk bersandar. Kesunyian mengajarkanmu untuk menemukan kekuatan dalam iman, bukan dalam hal-hal duniawi. Namun, kesunyian bukan hanya tentang mendengar dan bersandar pada Tuhan. Kesunyian juga adalah tempat di mana Tuhan sedang membentukmu, seperti biji yang harus terkubur dalam gelap sebelum tumbuh menjadi pohon yang kuat. Demikian juga dirimu, dalam biang, Tuhan sedang bekerja. Dia sedang memperbaiki karakter, memurnikan niatmu, dan menguatkan fondasi hidupmu. Semua itu dilakukan agar ketika waktunya tiba, kamu siap untuk menerima panggilan besar yang telah direncanakan untukmu.
Mungkin saat ini, kamu merasa sendirian, tapi ingat, kesunyian bukanlah akhir dari perjalananmu, kesunyian adalah awal, ia adalah tempat di mana Tuhan mengundangmu untuk merenung, untuk bertumbuh, dan untuk mempersiapkan dirimu menjadi seseorang yang siap menghadapi dunia. Setiap jiwa terpilih pernah melewati tahap ini, jangan anggap gampang waktu-waktu dalam kesunyian. Jangan berusaha untuk buru-buru keluar dari tahap ini. Sebaliknya, gunakan momen ini dengan sebaik-baiknya, karena disinilah kamu dibentuk, disinilah kamu diberi kekuatan. Dan disinilah panggilanmu mulai terlihat jelas. Jadi, jangan takut pada kesunyian. Jangan takut ketika dunia tampak menjauh. Kesunyian adalah ruang rahmat, ruang di mana Tuhan bekerja dengan diam-diam untuk mempersiapkanmu menjadi jiwa terpilih yang penuh cahaya. Kesunyian bukan sekedar ruang untuk diam, kesunyian adalah tempat Tuhan bekerja secara aktif. Meskipun mungkin kamu tidak menyadarinya, Ia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum kamu lihat, tetapi sudah dirancang dengan sempurna olehnya. Sebagai seorang jiwa terpilih, kamu tidak hanya diminta untuk menjadi kuat, tetapi juga bijaksana, sabar, dan siap menerima tanggung jawab besar yang akan datang, dan proses itu tidak bisa terjadi dalam keramaian, di mana pikiranmu terlalu sibuk dengan opini orang lain. Tuhan membutuhkan dirimu dalam kesunyian, karena hanya dalam keheningan, Ia bisa membentukmu dengan penuh perhatian. Proses ini seringkali terasa berat. Terkadang, kamu merasa seperti tidak ada yang memahami apa yang kamu alami. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa aku? Mengapa aku harus melewati ini sendirian? Tetapi, disinilah rahasianya, Tuhan memilihmu, karena Dia tahu kamu memiliki potensi yang luar biasa. Dia melihat sesuatu dalam dirimu yang bahkan mungkin belum kamu sadari. Lihatlah orang-orang besar dalam sejarah. Orang-orang yang membawa perubahan besar dalam dunia ini, seringkali melewati tahap kesunyian sebelum mereka dikenal. Nabi Musa menjalani masa-masa panjang di padang gurun sebelum memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Nabi Yusuf yang dipilih untuk menjadi pemimpin besar, pertama-tama harus melewati tahap ditinggalkan, di sumur dan di penjara. Bahkan Nabi Isa menghabiskan 40 hari di padang gurun sebelum memulai pelayanannya. Proses persiapan ini tidak hanya untuk menguatkan tubuh, tetapi yang lebih penting, untuk membentuk jiwa dalam kesunyian. Kamu belajar banyak hal. 1. Kesabaran. Kamu diajarkan untuk menunggu waktu Tuhan, bukan waktumu sendiri. 2. Keteguhan hati ketika tidak ada yang mendukungmu. Kamu belajar untuk berdiri sendiri dengan iman yang kokoh. 3. Kepekaan spiritual dalam kesunyian. Kamu mulai mengenali panggilannya, memahami arah yang Dia berikan, dan menemukan tujuan hidupmu. Kesunyian juga mengajarkanmu tentang apa yang benar-benar penting. Ketika dunia seolah menjauh, kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang selama ini kamu anggap penting sebenarnya hanyalah gangguan. Kamu mulai memprioritaskan hal-hal yang benar-benar berarti, hubunganmu dengan Tuhan, kedamaian dalam dirimu, dan misi hidupmu. Namun, persiapan ini tidak hanya untuk dirimu sendiri. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk orang lain. Dia sedang membentukmu menjadi alatnya, seseorang yang mampu membawa perubahan, menginspirasi, dan memberi dampak positif pada dunia ketika waktunya tiba. Ketika kamu akhirnya keluar dari tahap kesunyian ini, kamu akan menyadari bahwa setiap momen yang kamu lalui, setiap rasa sepi yang kamu rasakan, memiliki tujuan yang indah. Sebagai seorang jiwa terpilih, kamu tidak bisa terburu-buru. Kamu harus menjalani setiap proses dengan sepenuh hati, seperti seorang pelukis yang membutuhkan waktu untuk menyelesaikan sebuah mahakarya. Tuhan juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dirimu. Dan ketika akhirnya mahakarya itu selesai, dunia akan melihat keindahannya. Tetapi hanya kamu dan Tuhan yang tahu perjalanan panjang di baliknya. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah memilih. Jika kamu saat ini merasa berada dalam kesunyian, itu karena Dia melihat potensi besar dalam dirimu. Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Jadi, bersabarlah. Terimalah kesunyian ini sebagai bagian dari rencana besarnya, karena ketika waktunya tiba, kamu akan keluar dari kesunyian ini dengan kekuatan dan cahaya yang baru, siap untuk menerangi dunia. Kesunyian ini bukan akhir, melainkan awal. Sebuah awal dari perjalananmu sebagai jiwa terpilih, yang akan membawa terang dan perubahan bagi dunia di sekitarmu. Kesunyian yang kamu alami saat ini, bukanlah suatu kebetulan,
Ini adalah bagian dari persiapan Tuhan untuk masa depan yang luar biasa. Mungkin kamu merasa terasing, atau seakan dunia tidak memperhatikanmu, tetapi percayalah, ini adalah waktu yang sangat penting. Ketika dunia tampak hening, itu bukan berarti dunia melupakanmu. Sebaliknya, ini adalah saat Tuhan bekerja dengan lebih intens, mempersiapkan dirimu untuk panggilan besar yang akan datang. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan datang dengan cepat dan tiba-tiba. Mereka melihat orang yang terkenal, yang diakui banyak orang, dan beranggapan bahwa mereka tiba di puncak hanya dengan melalui jalan yang mulus. Namun kenyataannya, di balik setiap jiwa yang dikenal dunia, ada cerita panjang yang jarang terlihat. Mereka yang dipilih Tuhan untuk melakukan perubahan besar. Mereka yang akan membawa terang ke dunia, selalu melalui proses yang penuh tantangan dan kesendirian. Ingat, setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah kecil. Setiap karya besar dimulai dengan pikiran yang terlontar dalam kesendirian. Tidak ada yang langsung terkenal atau berhasil tanpa melalui fase yang berat. Kesuksesan bukanlah hal yang datang tanpa melalui ujian. Dan hal terpenting adalah bagaimana kamu menghadapi ujian itu. Disinilah kesunyian menjadi sangat berarti. Kesunyian memberikan waktu bagi Tuhan untuk membentuk karaktermu, untuk memperbaiki setiap kekurangan yang mungkin kamu sendiri belum menyadarinya. Mungkin kamu merasa kesepian, merasa dunia berjalan tanpa kamu. Tapi percayalah, dalam kesunyian itu, Tuhan sedang bekerja. Dalam kesunyian, Tuhan sedang mempersiapkan dirimu untuk suatu peran yang akan membawa dampak luar biasa bagi banyak orang. Kamu mungkin merasa bahwa hidupmu tidak terlihat, bahwa tidak ada yang mengapresiasi semua kerja keras yang telah kamu lakukan. Tetapi di mata Tuhan, setiap langkahmu, setiap perjuanganmu, semuanya tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat potensi yang ada dalam dirimu, dan Dia sedang menyiapkanmu untuk menjadi seseorang yang tidak hanya terkenal, tetapi juga bermakna. Ketika waktunya tiba, kamu akan keluar dari kesunyian ini dengan kekuatan yang baru, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu dan tujuan hidupmu. Kesunyian mengajarkanmu untuk menghargai setiap proses. Tidak ada yang instan dalam hidup ini, dan begitu juga dengan perjalanan jiwa terpilih. Setiap pengalaman, baik suka maupun duka, membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan besar yang akan datang. Tanpa kesunyian, kamu tidak akan pernah menemukan kedamaian sejati dalam dirimu. Tanpa kesunyian, kamu tidak akan pernah mengenal kekuatan iman yang sejati. Jadi, nikmati proses ini, nikmati setiap detik yang kamu habiskan dalam kesendirian, karena itu adalah ruang di mana kamu didekatkan dengan Tuhan, di mana kamu dipersiapkan untuk menjalani takdirmu. Jangan terburu-buru untuk keluar dari tahap ini, biarkan Tuhan bekerja dalam diam, sebab ketika waktunya tiba, kamu akan dikenali dunia, bukan hanya karena kesuksesanmu, tetapi juga karena karakter dan kekuatan yang sudah diproses Tuhan dalam hidupmu. Jiwa terpilih tidak hanya dilihat dari bagaimana mereka bersinar di luar, tetapi dari bagaimana mereka bertumbuh dalam kesunyian. Mereka adalah orang-orang yang diproses oleh Tuhan dengan cara yang lembut namun kuat. Jadi, nikmatilah setiap momen dalam kesunyian ini, karena ini adalah waktu Tuhan untuk membentukmu menjadi pribadi yang siap menghadapi panggilan besarnya. Waktu Tuhan selalu tepat, dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat bahwa setiap proses yang kamu jalani adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Jadi, jika kamu merasa saat ini sedang berada dalam kesunyian, ingatlah bahwa itu bukanlah akhir dari perjalananmu. Itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Jangan takut untuk menjalani proses ini dengan penuh keyakinan, karena Tuhan sedang membentukmu menjadi jiwa terpilih yang akan membawa perubahan besar ke dunia. Jika kamu merasa terinspirasi oleh pesan ini, jangan ragu untuk berbagi dengan orang-orang di sekitarmu. Mungkin ada seseorang yang membutuhkan kata-kata ini, yang sedang merasa kesepian dan tidak tahu arah. Dengan membagikan video ini, kamu bisa membantu mereka menemukan harapan di tengah kesunyian mereka. Ingat, perjalanan kita belum selesai, ini baru awal. Teruslah bertumbuh, teruslah berjalan, dan percayalah bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga cahayanya selalu menyertaimu.